Toleransi menurut Gus Dur adalah bertindak dan berpikir. Bertindak dan berpikir. Oke lah. Halo Kopers, baik lagi bersama gue Safat. Kali ini kita akan bicara dengan toleransi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Kopers Roja, dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman kalian supaya semua orang bisa melihat video ini. Berbicara tentang toleransi, pastilah tidak asing lagi bagi kita. Apalagi tengah kita ya, toleransi itu cerita kita banyak banget toleransi. Tapi apakah teman-teman tahu makna sebenarnya dari toleransi itu apa? Yuk kita cek sama-sama di KBBI. Apa sih KBBI? Teman-teman harus lihatin deh di Google apa itu KBBI. Bisa tahu ya. Dan menurut KBBI, pengertian dari toleransi itu adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat dan biasanya itu norma agama. Namun demikian, perbuatan yang akan dilakukan manusia biasanya itu tergantung dari apa permasalahannya, serta benar-benar berdasarkan keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Itu menurut KBBI. Sementara itu, bila kita melihat kata toleransi, toleransi itu berasal dari kata bahasa Latin, maksudnya. Arti itu tolerare. Artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sikap toleransi ini yang luar biasa yang bisa dicapai adalah toleransi ekumenis. Sebenarnya ada 3, ada toleransi negatif, positif, dan ekumenis. Tapi kita bahas ekumenisnya aja. Menurut toleransi ekumenis, itu pengertiannya ya, ini sendiri berarti begini. Sikap menghargai agama dan budaya yang berbeda-beda. Karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran universal yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan kita sendiri. Contoh nih, Anda dengan teman Anda sama-sama beragama Islam atau Kristen, tetapi berbeda aliran atau paham. Ngerti lah ya maksudnya apaan ya? Sama satu agama, tapi beda aliran dan paham, bukan beda kepercayaan. Dan kaitannya dengan sikap saling menghargai dan contoh-contohnya menurut toleransinya nih. Kita berbicara tentang toleransi sekarang kan. Nah ini, mari kita renungkan dulu nih bersama-sama dan amati suasana kehidupan bangsa Indonesia ini. Kita bertoleransi dengan bangsa Indonesia ya, dengan bangsa kita sendiri nih. Kita berbicara toleransinya di situ. Kita harus merasa bangga akan tanah air kita dan juga kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah dikaruniai tanah air yang indah dengan aneka ragam kekayaan alam yang berlimpah, ditambah lagi beraneka ragam suku, ras, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama dan lain-lainnya. Penghargaan ini tergambar dari kutipan-kutipan yang diutarakan para tokoh bangsa yang menurut saya patut kita pahami bersama. Kutipan pertama itu berasal dari Bung Karno, yang berasal dari buku Di Bawah Bendera Revolusi. Teman-teman kalau yang belum punya buku Di Bawah Bendera Revolusi bisa beli tuh di Gramet, dan cari di Google juga ada, di Tokopedia banyak. Menurut presiden pertama kita, Soekarno, untuk toleransi ini di dalam keberbangsaan kita, ya, alat perekat batin yang utama bagi Indonesia adalah Pancasila. Ingat ya, Pancasila loh. Ingat, kita ini bukan dari satu suku bangsa, satu adat istiadat, satu agama saja. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu. Demikianlah tertulis di lambang negara kita. Perekat batin bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar pemersatu. Meski terdapat perbedaan suku bangsa, adat istiadat dan bahkan agama, penyatuan ini adalah elemen penting dari national building. Yang dikatakan Bung Karno,
lebih sukar dan lebih berpenyakit daripada liberation. Bung Karno menekankan pentingnya revolusi mental sebagai hal yang perlu disadari sebagai sesuatu yang penting dalam national building yang perlu dibina tiap hari. Ini disebut juga Bung Karno sebagai gerakan hidup baru. Kalau baca bukunya tahu nih gerakan hidup baru, makanya dibeli dulu bukunya. Nah, bagaimana dengan partner Bung Karno, yaitu Bung Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Seorang tokoh yang sangat religius. Dalam pidato di rapat terbatas pada 22 November 1950, Bung Hatta menyatakan begini: masing-masing golongan bisa memahami arti ketuhanan yang Maha Esa. Itu menurut paham agamanya. Tetapi nyatalah bahwa inti dari ketuhanan yang Maha Esa itu ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi inti dari ketuhanan yang Maha Esa menurut Bung Hatta adalah apa tadi? Penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau diantara dengan manusia tidak ada harga menghargai, maka tidak bisa capai satu susunan dunia. Pidatonya Bung Hatta begitu. Hidup saling menghargai sebagai sesama makhluk Tuhan, inilah yang menjadi pokok dasar pemahaman ketuhanan yang Maha Esa. Sila dari Pancasila, dasar yang dipegang kita sebagai bangsa Indonesia, inilah salah satu pesan Bung Hatta yang perlu kita pegang. Sebagai dasar kita berinteraksi dalam hal bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nih Kopers, kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh dua tokoh besar negeri ini. Pertama, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. Dan saya juga mau mencoba menyoroti apa yang dikatakan oleh Presiden keempat RI. Tahu nggak Presiden keempat itu siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita kenal sebagai Gus Dur. Nah, apa sih menurut Gus Dur toleransi itu? Toleransi menurut Gus Dur adalah bertindak dan berpikir. Bertindak dan berpikir. Oke lah. Sikap toleransi tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan, tetapi persoalan hati dan perilaku. Konteks perlindungan ini pun menjadi penolakan yang dinamakan mayoritas dan minoritas. Mungkin teman-teman semua pernah dengar, lo tuh kaum minoritas, lo tuh mayoritas. Menurut Gus Dur nggak ada itu. Ataupun kuat dan lemah. Kuat dan lemah. Melainkan sebuah tanggung jawab yang mengarah pada terbentuknya suatu ikatan persaudaraan. Jadi kalau teman-teman dari awal tidak pernah melihat mayoritas, minoritas, lo kuat, lo lemah, kita tuh pasti udah ngerti lah bahwa kita tuh pasti bersaudara semua. Toleransi bukan sekedar menghormati atau tenggang rasa, tetapi harus kita wujudkan pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan yang diteruskan dengan saling memiliki. Nah itu tuh, saling memiliki. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa mengajarkan agar manusia hidup saling menghormati. Mungkin gak usah kemana-mana juga kita dari kecil diajarin ya, saling menghormati sama gitu loh. Dan saling mengasihi gitu pastinya kan. Walaupun manusia itu tidak seagama dan sekepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena kita tahu kan di negara kita ini udah tadi macam ras, suku, budaya, dan agama. Tuh, kan kepercayaannya pasti ada, beda-beda. Ajaran agama menuntun ke arah perbuatan yang baik. Seluruh ajaran agama yang kita pahami bersama itu pasti semuanya berbuat, lakukan yang terbaik. Atau melakukan yang baik terhadap sesama. Itu pasti, nggak mungkin, nggak ada. Pasti semua agama mengajarkan hal yang baik. Dan saling menghormati, itu yang pasti. Berbuat baik, saling menghormati, itu udah banyak. Kita tahulah setiap agama pasti itu. Untuk sama manusia pastinya, ya kan? Di dunia tanpa terkecuali. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai sesama manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Oke, Kopers? Menarik memang berbicara tentang toleransi,
dengan melihat pandangan dari beberapa tokoh yang kita ketahui bersama. Presiden pertama, wakil presiden pertama, dan presiden keempat. Dan itu punya peran luar biasa loh di negeri ini. Yang Indonesia ini, yang kita cintai ini. Dan saya pun tertarik untuk berbincang-bincang nih. Langsung dengan salah satu komunitas di Bekasi. Yaitu teman-teman dari Gus Durian Bekasi Raya. Untuk membahas toleransi ini sih pastinya. Dari sudut pandang anak-anak milenial yang kita tahu. Kan sekarang zamannya disebut anak-anak milenial tuh. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk toleransi dari beberapa tokoh yang kita kenal. Dan untuk Kopers, bagaimana tadi saya bilang, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu teman-teman dari Gus Durian. Dan kita akan berjumpa di podcast berikutnya dengan teman-teman Gus Durian di Pesantren Motivasi Indonesia. Oke Kopers, demikianlah pembahasan toleransi dari kami Kopers Roja. Dan saksikan video-video kami di channel Kopers Roja ya Kopers. Dan jangan lupa subscribe channel kami dan like. Dan kalau bisa teman-teman tuh nanti komen. Bagikanlah di video ini tentang toleransi. Karena kami juga butuh untuk hal itu. Sekian dari kami Kopers Roja. Salam.